Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Triana Dewi. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Kembang Bahu, Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya mengajar selama masa pandemi. Ayo, simak kisahku yuk. Pandemi datang, memporak-porandakan semuanya. Sekolah menjadi lengang dan sepi. Tidak ada lagi celotehan anak-anak yang bermain di koridor sekolah. Tidak ada lagi kegaduhan mereka. Sekolah menjadi sunyi dan sepi, bagaikan gedung-gedung yang mati tanpa penghuni. Rasanya sudah rindu ingin mengajar mereka lagi. Karena anak-anak belajar online di rumah, maka intensitas mereka menggunakan HP sangatlah tinggi. Mereka biasanya menggunakan handphone untuk bermain game ataupun bermain media sosial. Oleh karena itu, saya kemudian mempunyai ide bagaimana memanfaatkan media sosial untuk metode pembelajaran online ini. Media sosial yang saya pilih adalah TikTok, Instagram, dan juga Canva. Jadi menurut saya, anak-anak itu tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka sedang belajar, tetapi mereka bermain media sosial. Kenapa saya memilih TikTok? Karena saat ini TikTok adalah media sosial yang sedang booming. Daripada anak-anak joget-joget yang tidak jelas atau melihat konten yang tidak baik, maka saya memutuskan untuk mengupload materi saya di TikTok. Apalagi algoritma TikTok itu sangat bagus loh. Apa yang lewat di berandamu adalah apa yang sering kamu lihat. Jadi kalau anak-anak sering melihat hal-hal yang bagus, maka yang lewat di timeline mereka adalah hal-hal yang bagus juga. Selain TikTok, saya juga memakai Canva. Kalau dulu mungkin kita sering menyuruh anak-anak membawa kertas, membawa gunting untuk membuat kartu, maka sekarang ada Canva yang sangat praktis. Mereka bisa membuat segala macam kartu dalam satu aplikasi. Lagi-lagi, anak-anak bisa memanfaatkan handphonenya untuk hal-hal yang bermanfaat. Oh ya, salah satu masalah yang kami hadapi selama masa pandemi adalah mendata anak-anak yang tidak pernah masuk. Kami terkadang harus datang ke rumah mereka untuk memastikan kenapa mereka tidak masuk. Apakah karena tidak mempunyai handphone atau tidak mempunyai kuota. Dan kami harus mencarikan solusinya agar learning loss tidak terjadi. Memang cukup berat sih, tapi hal itu harus kami tempuh agar pembelajaran tetap berlangsung di masa pandemi ini. Di sekolah kami, bagi anak-anak yang tidak mempunyai handphone, maka kami mempersilahkan mereka untuk mengerjakan di laboratorium komputer. Sehingga mereka tidak akan terlambat mengikuti pelajaran. Bahkan ketika teman-temannya libur, mereka dipersilahkan untuk datang ke sekolah untuk belajar di laboratorium komputer kami. Ini beberapa kisahku selama mengajar di masa pandemi. Sebagai seorang guru, kita memang harus ekstra bersabar menghadapi semua ini. Tujuan utama kita adalah bagaimana anak-anak tetap bisa belajar dengan baik walaupun di masa pandemi. Sebagai seorang guru, kami harus memberikan yang terbaik. Cita-cita kami tetaplah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Kami harus tetap kreatif untuk menciptakan metode-metode mengajar dan juga menggunakan alat bantu mengajar agar anak-anak tetap semangat. Kebiasaan di rumah yang terlalu lama terkadang membuat anak-anak malas untuk belajar lagi. Itulah kenapa sebagai guru kita harus kreatif menciptakan metode pembelajaran agar materi bisa tercapai dengan baik. Ketika belum ada pertemuan tatap muka terbatas, maka saya mengadakan Zoom untuk mengajar dengan anak-anak. Itu pun juga tidak bisa terlalu lama karena takut akan menghabiskan kuota mereka
dan menjadikan beban bagi para orang tua. Sekali lagi, itulah beban seorang guru. Banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus diadaptasikan menghadapi pandemi ini. Guru-guru yang awalnya gaptek, gagap teknologi, mereka harus bisa beradaptasi untuk mengajar online, mengajar digital, menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru. Zaman memang terus akan berubah, dan kita harus siap menghadapi perubahan itu. Yang kita bimbing saat ini, yang kita ajar saat ini adalah generasi-generasi emas yang kelak akan memimpin bangsa kita. Mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, perubahan zaman yang selalu berubah dengan cepat. Janganlah kemalasan kita, janganlah kegaptekan kita jadikan alasan untuk tidak maju. Kita jadikan alasan untuk tidak bisa berkembang. Selalu ingatlah bahwa mereka, anak-anak didik kita, murid-murid kita, menunggu ilmu kita. Betapa bahagianya melihat hasil yang kita ajarkan, hasil karya-karya mereka, tugas-tugas mereka yang menandakan mereka memahami apa yang kita berikan. Rasanya ada kebanggaan tersendiri apabila mereka berhasil memahami apa yang kita jelaskan, apa yang kita terangkan. Karena bagi seorang guru, kebahagiaan terbesarnya adalah melihat murid-muridnya berhasil dan sukses menjadi orang. Terima kasih.